Kabar Kaisang mendatangi KPK karena inisiatif Kaisang, tentu saja hal ini adalah merupakan kabar baik dikarenakan Kaisang sebelumnya menghilang atau tidak bertanggung jawab. Namun demikian sekarang Kaisang malah mendatangi KPK atas inisiatifnya sendiri. Tentu saja hal ini menjadikan anak abah Anies Baswedan yang naik pesawat jet pribadi termasuk dari Megawati, Mahfud MD, Ganjar Pranowo dan tokoh-tokoh politik lainnya yang menggunakan jet pribadi menjadi panas. Ya, inilah anak abah yang begitu panas meminta agar Kaisang tidak usah koar-koar. Salam Pancasila. Hari ini Kaisang Pangarep, anak bungsu Presiden idolamu Jokowi, mendatangi Dewan Pengawas KPK untuk klarifikasi soal gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi ke Amerika Serikat. Ya, Kaisang hanya menyampaikan bahwa dia nebeng atau numpang temannya. Ya, perkara nasional dibuat guyon. Itulah keluarga Jokowi. Ya, nggak apa-apa, ini budaya baru, nggak melanggar hukum kok. Ya. Nah, yang lucu lagi, Kaisang menyampaikan bahwa kedatangan dia ke Dewan Pengawas KPK ini bukan undangan, bukan juga diperintah atau dipanggil, tapi inisiatif pribadi. Ya, di sini lucu juga gitu. Inisiatif pribadi untuk apa? Ya. Bukankah kita semua tahu kalau anak presiden itu nggak mungkin dipidana? Ya, semua orang tahu kok itu, mana mungkin lah. Apalagi masih berkuasa, kan gitu. Nah, besok lagi tahun ke depan ini juga sama ya, karena kakaknya wakil presiden, kan gitu. Ya, itu kan suatu kehormatan bangsa kalau sampai keluarga presiden ini diproses pidana. Itu budaya yang dianut di Indonesia, agar kalian semua tahu. Ya, janganlah kalian berpikir bahwa keluarga presiden ini bisa diproses pidana seperti rakyat gitu, ya. Ya, paham ya? Nah, memang budaya baru ya keluarga presiden ya, baru kali inilah keluarga presiden Republik Indonesia ini kalau saya bilang keluarga cengengesan. Ya, cengengesan. Jadi semua-mua dianggap ringan, semua-mua dianggap remeh. Ya, contohnya misalnya ya, kalau kita lihat di televisi itu saat diwawancara gitu, contohnya ada pertanyaan gini, apakah Bapak sudah makan? Padahal jawab aja, sudah atau belum. Enggak, pasti dijawabnya gini, silahkan tanyakan kepada pembantu saya yang sehari-hari menyiapkan makan. Jadi diputar-putar gitu, didramatisir gitu. Ya, ya memang benar sih keluarga drakor, drama Korea. Itulah budaya atau profil keluarga presiden kita saat ini. Mungkin nanti akan beda dengan profil budaya presiden kita ke depan, yaitu Prabowo Subianto, kan gitu ya. Ya, jadi ya selama ini kalian semua tahu, kita rakyat tahu bahwa memang telah dimunculkan atau diciptakan drama-drama ya, drama-drama Korea yang mana hal-hal yang sepele aja seperti ditunda-tunda supaya gaduh dulu, baru nanti klarifikasinya juga sepele gitu ya. Nasib rakyat Indonesia merdeka. Sedangkan Boyamin Saiman adalah koordinator masyarakat anti korupsi memberikan apresiasi atau penghargaan kepada Kaisang yang telah mendatangi KPK. Ya, Boyamin seperti kita ketahui meminta Mahfud MD untuk meniru Kaisang mendatangi KPK. Saya menyampaikan apresiasi atas kedatangan Kaisang mendatangi KPK. Dan ini akan memudahkan semuanya, termasuk memudahkan KPK mendalami dugaan gratifikasi. Dan nanti KPK saya harap juga lebih segera menuntaskan ini, apa bentuk ini gratifikasi atau sebaliknya. Tapi
saya berharap ini setidaknya ada pernyataan gratifikasi yang level mengembalikan atau menyerahkan uang yang senilai fasilitas yang didapat itu. Jadi ini yang saya harapkan, ini pada posisi inilah saya sekali lagi memberikan apresiasi kepada Kaisang yang bersedia datang, dan ini bisa menjadi teladan, jadi contoh kedepannya bagi pejabat maupun bagi yang keluarga pejabat yang menerima fasilitas apapun itu melaporkan kepada KPK. Dan ini memang masih dalam kurun waktu 30 hari, kan ketentuan undang-undangnya kan 30 hari untuk menyampaikan laporan kepada KPK apapun yang didapat yang terduga konflik kepentingan atau terkait dengan jabatan-jabatan keluarganya. Ya. Dan ini selain apresiasi, saya juga mengapresiasi membantu negara juga gitu. Pendukung Ganjar Pranowo mengatakan bahwa Kaisang penyungsep mendatangi KPK. Ya, begitu sangat bencinya kepada Kaisang sehingga mengatakan Kaisang Pangarep dikatakan sebagai Kaisang penyungsep. Tentu saja pendukung Ganjar ini menjadi kepanasan ya, atau kebakaran jenggot, dikarenakan kalau Kaisang ke KPK tanpa adanya panggilan daripada KPK, tetapi adalah inisiatif sendiri, menjadikan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi ketar-ketir. Salam NKRI. Teman-teman pastinya udah pada tahu dong, akhirnya nih putra bungsunya Presiden Konoha, si Kaisang Panjungsep, datang juga ke KPK setelah sekian lama ngumpet gitu ya. Iya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Bapak Pahala Nenggolan menjelaskan, mengatakan bahwa Kaisang datang dengan mengisi formulir gratifikasi terkait perjalanannya ke Amerika menggunakan private jet. Dalam pengisian formulir tersebut, Kaisang menulis sebagai anak penyelenggara negara, yang artinya ini tidak ada korelasinya dengan sang kakak si Gibran dong. Ini ada korelasi jelasnya dengan sang bapak si Mulyono. Sampai sini teman-teman pastinya paham dong dari tulisan si Kaisang mengisi formulir tersebut. Terus si Kaisang bilang nih, ya kan, bahwa kehadirannya ini sebagai inisiatif dia sendiri, bukan karena ada panggilan dari KPK, sebagai warga negara yang baik lah gitu ya. Kaisang, gue mau nanya sama lu, kenapa ketika kemarin-kemarin ya KPK memanggil lu secara baik-baik, lu tidak menggubris dan tidak datang, malah lu main petak umpet? Kenapa lu baru datang sekarang? Lu pengen nunjukin ya ke dunia bahwa gue Kaisang Panjungsep ini anak Presiden Konoha. Jadi suka-suka gue mau datang kapan aja, terserah gue. Itu maksud lu, pengen nunjukin kesombongan lu sebagai anak Presiden Konoha? Hah? Jawab. Terus lu juga bilang ya bahwa lu naik jet pribadi itu karena nebeng temen, numpang temen. Oh gitu. Astagfirullahaladzim, memalukan banget ya bini lu yang bau ketek itu. Ternyata yang gayanya super hedonis, nggak taunya naik jet pribadi boleh numpang ya. Jangan-jangan waktu pamer roti 400.000 itu juga boleh dibayarin. Ya Allah, memalukan banget sih mas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ada berita menarik nih. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, dengan penuh gaya mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bukan untuk menghibur dengan lelucon khasnya, yaitu jualan pisang, tapi kali ini serius. Meski auranya tetap santai ya, kedatangannya untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi yang sempat viral beberapa waktu yang lalu saat dia dan istrinya melancong ke Amerika Serikat. Mungkin ada yang mengira Kaisang sedang coba-coba menjadi crazy rich. Tapi ternyata ini soal prosedur dan aturan. Di era transparansi, bahkan anak presiden harus menjelaskan
asal muasal setiap barang-barang mewah atau langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang dimilikinya. Siapa sangka perjalanan ke Amerika bisa bikin Kaisang mendadak menjadi tamu KPK. Tapi tenang, Kaisang dengan senyumnya yang khas tetap santai di hadapan awak media. Barangkali dalam benaknya ia cuma ingin bilang, ini jet pribadi atau jet lag. Jet pribadi atau jet lag sih yang jadi masalah. Tentu klarifikasi adalah hal penting, terutama ketika seseorang punya sorotan publik seterang lampu Stadion Manahan Solo. Apalagi di negeri yang masyarakatnya jago gosip seperti di negara kita ya. Tapi apakah ini langkah pertamanya menuju karir politik, di mana satu jet saja bisa jadi bahan berita? Mungkin ini hanya sekedar ujian kecil bagi Kaisang, atau malah batu besar yang dapat menimpa karir politiknya. Saya, Irwan Piratu Bangsawan, sampai jumpa. Nah, yang dicari-cari muncul, dan muncul di KPK atas inisiatif sendiri. Lalu yang pejabat naik private jet juga ada inisiatif buat ke KPK nggak ya? Menarik buat ditunggu. Semoga munculnya bukan di podcast-podcast doang ya. Selamat siang semuanya, semoga sehat-sehat semua. Sehat toh? Sehat, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa pikirnya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya. Percuma Mas Kaisang mau klarifikasi jungkir balik ke yang namanya warga RT 24 RW 16 itu nggak bakal percaya Mas. Mereka itu pecundang semua. Contohnya kemarin waktu Mas belum datang ke KPK, ya kan? Nah mereka ngomongnya, alah nggak bakal datang itu si Mas Kaisang. Dia tuh sekarang udah menghilang, gak bakal berani datang itu dia. Dia tuh pasti lari dari kenyataan gitu kan ngomongnya. Nah tapi sekarang setelah Mas punya inisiatif untuk mendatangi KPK tanpa paksaan dari siapapun, warga RT 24 RW 16 itu berkata bahwa nah udah diatur ini sama penguasa, udah disetting gitu kan. Intinya hal itu memang menyakitkan. Apapun yang dilakukan sama yang pemenang itu menurut mereka tuh salah semua. Termasuk nih yang katanya profesor itu tuh. Dulu selagi jadi menteri Pak Jokowi, dia tuh muji-muji Pak Jokowi setinggi langit. Bahkan katanya sholatnya aja nggak ketinggalan, saya salut sama Pak Jokowi, katanya gitu kan. Itu selagi dia bergabung di pemerintahan. Tapi sekarang dia malah nyerang Pak Jokowi membabi buta tanpa data. Dan dia berharap asumsi publik itu akan mempengaruhi ucapan yang dia ucapin itu, tapi malah blunder balik ke dirinya sendiri. Profesor Koplak. Makanya saya bilang jangan ngelawan orang baik, kalah kalian.
Ya, jadi sekali lagi yang namanya warga RT 24 RW 16, dia nggak bakal percaya begitu aja. Mereka pasti ngatain bahwa itu settingan lah, apalah, gitu kan. Jadi susah untuk meyakinin mereka itu nggak bakal bisa, karena posisi mereka tuh kalah. Yang namanya orang kalah, apapun yang dilakukan itu pasti salah di mata mereka gitu. Coba kalau mereka menang, pasti itu gak bakal kayak gitu, gak bakal ribet kayak gini. Contohnya sekarang udah mau ngadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan, dengan akun pupu papanya. Itu kan suatu adu domba itu sebenarnya. Sekarang aja Pak Prabowo nggak ngomong apa-apa kan, karena pada saatnya nanti pasti beliau akan buka mulut gitu kan, karena beliau tahu siapa dalang di balik akun pupu papa ini. Cuman beliau nggak mau memperkeruh suasana. Beliau maunya suasananya itu adem-adem aja menjelang pelantikan beliau nanti gitu. Oh, dihantam lah dengan isu ini itu, supaya tujuan mereka tuh supaya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu retak gitu. Itu tujuan utamanya. Nah, kalau udah begitu nanti Pak Prabowo pasti membenci yang namanya wakilnya itu Mas Gibran. Itu tujuan mereka, nggak lain. Kalau bukan gitu tujuan mereka, ngapain mereka bikin berita-berita kayak gini di saat sebentar lagi pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Jadi pakai logika aja. Itu namanya adu domba itu. Nah, kembali lagi kasus Mas Kaisang ini, karena udah dijelasin sama Mas Kaisang bahwa dia itu bukan pejabat negara, ya kan. Nah, tapi dia berinisiatif datang ke KPK. Tapi warga RT 24 RW 16 nggak bakal percaya itu. Karena mental mereka tuh mental pecundang.